Selamat pagi warga kerajaan, jemaat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur pagi ini masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saya mau bilang bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah pribadi yang selalu disertai dengan Tuhan kemanapun engkau berada. Saya percaya engkau dan saya adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, menjadi Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau engkau yang suka dengan judul, maka saya membawa kenali dirimu agar kita mudah dibentuk. Pagi ini sebelum kita lanjut dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Di minggu pagi ini merupakan minggu yang terbaik bagi kami. Minggu kami melihat Tuhan bekerja di dalam kami. Minggu kami melihat Tuhan berjalan bersama kami. Minggu kami melihat setiap tantangan, kendala, pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Karena kami bersama dengan Tuhan, kami melihat jalan keluarnya, kami melihat jawabannya. Oleh karena itu, ada bersama dengan kami, ajar kami, latih kami, bentuk kami, supaya kami menjadi pribadi yang lebih siap lagi, lebih matang lagi untuk menanti kedatangan Tuhan nanti. Oleh karena itu, berkati seluruh jemaat sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Kami semua diberkati. Hamba yang menyampaikan, hamba cuma merupakan lidahnya Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tetapi umatmu, biar hati mereka bagaikan tanah yang gembur, yang siap ditaburi dengan benih Tuhan yang terbaik. Karena itu pagi ini bicara sama kami Tuhan, kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan yang diberkati, tentu pagi hari ini jika ingat khotbah saya minggu yang lalu, ada satu ayat firman Tuhan yang saya angkat untuk menunjukkan kepada saudara betapa pentingnya hidup ini, adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24 yang berkata bahwa jika seseorang itu hanya mendengar firman tapi dia tidak melakukannya, maka dia seperti orang yang bercermin. Kemudian setelah dia bercermin, dia pergi sesaat setelah itu dan dia melupakan apa yang tadi dia perhatikan di cermin itu. Padahal cermin itu berfungsi untuk menyatakan atau memberitahukan segala sesuatu yang belum ready di dalam diri kita. Oleh karena itu setiap kali kita bercermin, kita akan melihat hal-hal yang menjadi kekurangan. Nah, firman Tuhan yang didengar dan dilakukan itu seperti cermin yang memberitahukan segala sesuatu yang belum cocok dalam hidup ini untuk kita ubah. Nah, pagi ini kekasih Tuhan sekalian, saya bawa kita untuk lebih dalam mengenal diri kita. Siapa sesungguhnya kita, sehingga kita mengerti jika tangan Tuhan turun dan membentuk, tangan Tuhan turun dan mengedukasi kita, mendidik, melatih kita, maka kita menjadi siap berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Ibaratnya tadi kita bercermin, setelah kita melihat cermin, kita mulai menata kembali hal-hal yang kita lihat belum beres dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saudara kekasih Tuhan, kenapa Tuhan mau saudara bercermin kemudian berubah? Sebab hidup kita ini menjadi tempat di mana Tuhan mau berdiam. Kalau kita baca firman Tuhan dari Kejadian dan seterusnya, satu yang menjadi kerinduan Tuhan adalah Dia ingin berdiam di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya. Dia ingin supaya selalu berada dengan saudara dan saya. Karena itu Tuhan perintahkan kepada Musa, kalau saudara baca di dalam Keluaran, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membangun tabernakel agar Tuhan tinggal atau diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan berkata, Musa, bangun kemah suci, tabernakel, agar aku punya tempat diam di tengah-tengah umatku. Mari perhatikan dulu Imamat pasal 26. Kita temukan kerinduan Tuhan yang cukup dalam. Imamat 26 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat 13. Akulah Tuhan Allah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk
yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. 3 ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran atau petunjuk bahwa betapa Tuhan mengingini hidup di tengah-tengah umat yang sudah Dia bebaskan. Hidup di tengah-tengah umat yang kuknya sudah dipatahkan. Hidup di tengah-tengah umat yang hatinya mau melekat sama Tuhan. Oleh karena itu, kenapa saya bilang kita perlu bercermin, kita perlu mengalami pembentukan Tuhan lebih dahsyat lagi. Sebab Tuhan mau tinggal di dalam saudara. Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau bergerak untuk engkau dan saya. Nah, oleh karena itu ada kepentingan. Adakah kepentingan Tuhan atas umatnya sehingga Dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya? Saudara mesti selidiki baik-baik ini. Adakah kepentingan Tuhan yang mendesak untuk supaya Dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya? Oleh karena itu kalau kita perhatikan, Musa disuruh Tuhan membangun kemah untuk supaya tempat itu menjadi tempat spesial. Setiap orang yang mau bertemu dengan Tuhan, dia datang di kemah suci. Dia bawa korban, dia melakukan semuanya. Jadi di tempat inilah merupakan tempat Tuhan bertakhta, Tuhan berdaulat, Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik bagi umatnya. Yang lebih penting lagi adalah Tuhan tersedia bagi umatnya 24 jam. Oleh karena itu mari perhatikan umat Tuhan, kenapa Tuhan berkepentingan untuk ada di tengah-tengah umatnya. Sebab Dia mau selalu 24 jam tersedia bagi saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saudara adalah umat yang paling beruntung. Punya Allah yang bukan tinggal di jauh sana, bukan Allah yang tinggal di gunung-gunung, tapi Allah yang mau tinggal di tengah kita. Setuju katakan amin. Supaya Dia mengerti pergumulanmu, Dia mengerti tantangan hidupmu, Dia mengerti apa yang kamu alami, dan Dia datang untuk memberikan jalan keluar bagimu. Oleh karena itu persiapkan. Hari ini kita mesti kenali diri kita. Siapa saudara dan saya? Siap diri kita dibentuk lagi, siap diri kita di-empower sama Tuhan, supaya ketika Tuhan mau diam di rumah kita, di dalam hidup kita, kita sudah siap untuk itu. Nah pagi hari ini kekasih Tuhan sekalian, mari perhatikan dulu Mazmur pasal 29. Saya akan membawa saudara untuk perhatikan Mazmur 29 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ayat yang ke-9, 29 ayat 9. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Ayat 9 ini menjadi poin bagi kita, bahwa suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang yang berseru hormat, atau di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Kekasih Tuhan sekalian, dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata semua orang itu adalah semua bahagian. Jadi dalam terjemahan yang lain, semua orang yang dimaksudkan ini adalah semua bahagian yang ada di dalam bait Tuhan. Kalau kita perhatikan tabernakel atau kemah suci yang dibangun oleh Musa, itu terdiri dari berbagai-bagai bahagian, atau ada berbagai-bagai bahagian yang diperuntukkan untuk umat Tuhan bisa menyembah Tuhan di bait suci ini. Nah, bahagian-bahagian inilah yang akan berseru hormat. Saudara bisa membayangkan bahwa kata hormat dalam King James Version itu artinya glory atau kemuliaan. Nah, saudara mesti catat ini. Jadi semua bahagian di dalam kemah suci itu, mereka akan berseru kemuliaan, glory bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Tentu kalau kita belajar atau kita lihat kemah suci atau tabernakel Musa, maka ada hal yang mau kita pelajari dari situ tentang pembentukan Tuhan, atau itu bicara tentang pribadi saudara dan saya yang mau Tuhan bentuk menjadi indah di pemandangannya.
Nah, pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, bait suci itu atau bait Allah itu bukan lagi gedung, tapi bait Allah itu adalah saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu ke kiri kananmu bahwa engkau adalah bait Allah. Amin. Lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Oke? Mengerti ayat ini? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini tadi yang saya bilang, ada urusan apa sampai Tuhan begitu concern suruh membangun bait supaya dia tinggal? Sebab dia mau diam di dalam saudara. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itulah kamu. Dua ayat ini memberikan sebuah penjelasan kepada saudara dan saya bahwa bait Allah itu tidak lagi tembok, bukan lagi gedung, tapi konsentrasinya lebih kepada orang percaya, yaitu saudara dan saya. Sehingga Alkitab bilang bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah saudara dan saya. Dari 1 Korintus ini kita melihat bahwa jika kita bicara bait suci atau tabernakel, maka kita sementara bicara tentang Yesus, karena bait Allah itu sendiri adalah gambaran dari Yesus Kristus Tuhan. Diri kita adalah bait Allah, berarti saudara itu gambaran dari Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, bait Allah itu adalah gambaran Yesus Kristus Tuhan. Berarti kita ini harus menjadi gambar daripada Yesus, sehingga orang melihat Yesus di dalam kita, sebab kita adalah gambaran daripada bait suci itu. Bisa mengerti saudara? Nah, jika kita bicara tentang bait Allah atau tabernakel, maka ada bagian-bagian yang mesti dibentuk Tuhan supaya engkau menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini tentu ada banyak orang berkata, masa sih kita bisa jadi seperti Tuhan Yesus? Sebab Alkitab katakan engkau akan diubah menjadi serupa seperti gambar anaknya. Yang setuju katakan amin. Engkau akan diubah. Artinya ada bagian proses pembentukan, perubahan yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saudara alami, sehingga makin hari kita semakin menjadi serupa dengan dia. Nah, pagi hari ini kekasih Tuhan, kita berkata tadi bahwa bait Allah itu adalah gambaran Yesus Kristus Tuhan. Saya ingin melihat beberapa bahagian perabot ataupun ornamen yang ada di dalam bait Allah, sehingga kita bisa bilang bait Allah itu adalah gambaran Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, bait Allah itu cuma memiliki satu pintu gerbang. Ketika kita mau masuk ke dalam bait Allah, kita cuma bisa melalui satu pintu. Bukankah Yesus berkata, akulah pintu? Itu contoh yang pertama. Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan mendapatkan padang rumput. Dan Yesus mendeklarasikan dirinya, akulah pintu. Cuman satu, tidak ada pintu yang lain. Oleh karena itu kalau saudara perhatikan di tabernakel Musa, cuman memiliki satu pintu, dan itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan. Contoh yang kedua, saudara lihat di dalam pelataran itu adalah mezbah korban bakaran. Di pelataran ada mezbah korban bakaran, di mana umat Tuhan membawa korban mereka di situ, dan korban itu disembelih dan darahnya tercurah. Nah, saudara perhatikan bahwa ada darah yang tercurah di atas mezbah korban bakaran. Kalau selalu bicara tentang korban, bicara tentang darah, maka ini akan memberi petunjuk bahwa ada satu pribadi yang mencurahkan darahnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang ketiga, di ruang kudus itu ada meja roti sajian. Kalau saudara perhatikan meja roti sajian itu tiap-tiap hari imam-imam harus mempersembahkan roti di meja sajian tersebut. Ada 2 tumpuk roti
dan roti itu harus diganti setiap hari. Nah, kalau kita bicara tentang roti, maka Yesus pun berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Amin, saudara. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini." Nah, saudara perhatikan Yohanes pasal 6 ayat 51. Yesus sendiri bilang dia adalah roti yang turun dari sorga. Kemudian yang keempat, di ruangan yang sama itu ada kandil. Kandil atau pelita atau kaki dian untuk penerang satu-satunya yang ada di dalam tabernakel itu adalah kaki dian. Nah, saudara perhatikan bahwa Yesus berkata dalam Yohanes 8:12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup di dalamnya." Saudara perhatikan 4 poin ini, mulai dari pintu gerbang, kemudian mesbah korban bakaran, kemudian saudara perhatikan meja roti sajian, kemudian kandil atau kaki dian, semua ini menunjukkan pribadi Yesus. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa dialah pintu, dialah yang mengorbankan darahnya, menyelamatkan kita, kemudian dialah roti hidup, dan juga dialah terang dunia. Sehingga dari 4 hal ini kita langsung bisa menangkap bahwa bait Allah itu adalah gambaran daripada pribadi Yesus sendiri. Nah, oleh karena itu tadi dalam 1 Korintus 3:16-17 berkata bahwa engkau adalah bait Allah dan Allah mau tinggal di dalam kita, dan kita itu adalah bait Allah itu adalah saudara dan saya. Maka kepribadian Yesus ini mesti ada di dalam diri kita. Kita dibentuk menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi kalau kita perhatikan Mazmur tadi, dikatakan bahwa tiap bahagian yang terdapat di dalam bait suci, tiap orang akan berseru hormat, atau tiap bahagian di dalam kemah suci itu akan berseru glory atau kemuliaan bagi Tuhan, glory bagi Tuhan. Nah, saudara bisa membayangkan kalau kita semua ini memancarkan kemuliaan Tuhan, maka luar biasa, adalah hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Pagi ini karena kita mau dibentuk seperti Yesus, maka kita mau pelajari beberapa hal yang penting yang ada di tabernakel. Ada satu bagian dari tabernakel yang sangat memberi gambaran siapa sebenarnya, atau memberi gambaran tentang saya dan saudara yang siap dibentuk, dijadikan menjadi seperti Tuhan. Mari perhatikan bahwa bait suci itu terdiri dari berbagai-bagai bagian. Dan pagi ini saya mau khusus mengajarkan saudara tentang kemah suci, bahagian luarnya, yang dimana Tuhan menyuruh kepada Musa untuk menutup bagian itu dengan papan, atau yang lebih cocok disebut golden board of tabernacle. Artinya bahwa dinding kemah suci yang dilapisi dengan emas. Ketika kita perhatikan ini, maka saudara akan temukan pembentukan Tuhan yang luar biasa. Ini gambaran tangan Tuhan yang membentuk kita secara dahsyat. Mari perhatikan Keluaran pasal 26 sebentar. Keluaran 26 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Saudara perhatikan ayat pasal 26 dari Keluaran ayat 15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama yang lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci tersebut. Sekali lagi saudara perhatikan bahwa
haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya untuk papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disekang satu sama yang lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci tersebut. Saudara, ada satu bagian yang Tuhan perintahkan kepada Musa ketika dia membangun bait suci, yaitu membuat dinding kemah suci. Dinding kemah suci ini terdiri dari kayu yang disalut atau dilapisi emas. Kayu yang dilapisi emas. Kemudian kayu itu disengkang atau disengkangnya dengan pasak di bagian paling bawah. Itu materialnya terbuat dari perak. Saudara mesti catat baik-baik ini. Nanti perhatikan seterusnya di dalam Keluaran pasal 26 ini, bahwa untuk dinding kemah suci itu Tuhan bilang kepada Musa, buat dari kayu penaga. Kemudian kayu penaga itu harus disalut dengan emas dan dipasang supaya dia tegak berdiri. Itu disengkang di pasaknya. Ada pasak di bawah di mana kayu penaga itu, papan itu diberdirikan supaya dia tegak berdiri. Kalau kita bicara pagi hari ini, dinding bait Allah yang terbuat atau berasal dari kayu penaga, dan kayu penaga itu mesti disalut dengan emas, kemudian didirikan tegak berjejer. Ini saya mau bicara pagi hari ini tentang proses untuk supaya kayu penaga itu bisa sampai ada di kemah suci. Papan kayu penaga itu bisa sampai ke dalam ke bait suci. Kalau kita coba melihat di ensiklopedia, maka kita temukan bahwa kata Ibrani untuk pohon penaga itu adalah sita. Atau orang-orang dalam perjanjian lama selalu menyebut kayu penaga itu dengan kayu sitim. Ini adalah akasia zeval atau akasia nolitiza yang didapat di semenanjung Sinai. Pohon ini cukup kuat dan kayunya Tuhan pilih untuk dipakai di tempat di mana itu menjadi dinding yang melindungi semua perabot yang ada di dalam bait suci. Artinya bahwa kayu penaga ini atau pohon penaga ini adalah pohon yang diambil dari padang gurun. Dan kalau kita bicara tentang pohon, maka kita selalu bicara tentang satu keadaan di mana pohon tersebut mendapatkan nutrisi dari tanah. Saya mulai pelan-pelan supaya saudara tangkap apa yang menjadi bagian ini. Nah, kayu penaga ini Alkitab bilang ditebang dari padang gurun, kemudian pohon itu dijadikan papan, dan papannya itu dipakai oleh pembuat tabernakel ini untuk dijadikan papan yang berdiri tegak, dan papan itu dilapisi dengan emas. Kemudian bagian yang kedua, dia katakan penyanggahnya atau dasarnya untuk menjadikan papan itu berdiri tegak, itu terbuat dari perak. Artinya ada 3 jenis bahan yang dipakai untuk supaya tersedianya atau ada dinding yang membatasi kemah suci itu. Yang pertama adalah kayu penaga. Kayu penaga itu berasal dari pohon penaga yang mendapat nutrisi dari tanah di padang gurun. Ini berbicara tentang sebuah keadaan yang serba terbatas. Dia ada di padang gurun. Ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan yang cukup terbatas. Artinya bahwa ini gambaran daripada kehidupan saudara dan saya. Alkitab selalu bicara pohon itu gambaran daripada manusia. Dan manusia yang disebut pohon penaga ini ditanam di tanah. Kalau kita bicara tentang tanah, maka ketika saudara mesti ingat kisah di
Taman Eden, waktu Tuhan itu temukan Adam dan Hawa, dan Alkitab berkata terkutuklah tanah. Jadi pohon atau manusia sebelum dibawa ke kemah suci, sebelum diproses dan dibentuk, dia adalah satu pribadi yang tertanam atau berdiri di atas dasar kutuk. Saudara mesti perhatikan ini. Sebelum saudara dan saya masuk dan dijadikan bait Roh Kudus, kehidupan kita seperti pohon penaga yang tertanam di padang gurun yang serba terbatas ketersediaannya, bahkan berdiri di atas dasar kutuk. Ini pengertian yang pertama. Kenapa kita perlu dipoles, dibentuk, dijadikan lebih lagi. Karena itu kenali diri saudara. Yang pertama, saudara dan saya itu pohon penaga di padang gurun, yang hidup di tanah yang serba terbatas. Kesulitan air ada di situ. Untuk mensuplai, menutrisi hidupnya, dia sangat sulit. Dulu sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Tuhan, sebelum kita lahir baru, kehidupan saudara seperti pohon penaga yang tumbuhnya di padang gurun, di mana pohon itu sangat mengalami keterbatasan di dalam ketersediaan air. Sulitnya luar biasa, penuh dengan pergumulan. Tetapi ketika dia dibawa ke dalam tabernakel, setelah digergaji, dipotong, dipisahkan dari tanah, maka dia bisa ditegakkan di situ. Itu yang pertama. Materi yang kedua, Alkitab berkata kayu penaga itu disalut dengan emas. Apa arti ini, saudara? Emas itu selalu berbicara tentang kebenaran. Artinya setelah saudara dan saya diluputkan, diambil dari padang gurun, dipasang di tabernakel, engkau disalut dengan kebenaran, atau engkau dibenarkan oleh Tuhan. Tidak lagi Tuhan lihat kayu penaga yang ada di mana namanya di padang gurun, tapi Tuhan lihat penaga yang mau disalut oleh emas. Tukang yang membentuk kayu ini atau papan tadi untuk supaya menjadi dinding, itu prosesnya tidak mudah, saudara. Ditebang, pohonnya berduri lagi, ditebang, kemudian dibawa sampai di sana, disekerap, dibikin licin, kemudian disalut dengan emas. Proses penyalutan ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika papan itu disalut dengan emas, ini tidak mudah, saudara. Menunggu sampai papan itu kering, kemudian disalut dengan emas. Kalau kurang bagus diulangi lagi, prosesnya cukup panjang sampai menjadi papan yang siap didirikan tegak. Nah, ketika papan itu sudah disalut dengan emas, maka tidak kelihatan lagi papan itu. Yang kelihatan adalah kebenaran. Emas tadi saya bilang adalah gambaran daripada kebenaran. Yang ketiga, Alkitab bilang tadi bahwa papan-papan itu ditegakkan, diberdirikan dengan tegak, dengan pasak bawahnya itu terbuat dari perak. Kalau kita temukan perak di dalam Alkitab, ini perak selalu memberi gambaran tentang penebusan. Sekali lagi, perak itu selalu berbicara tentang penebusan. Dan dari mana perak-perak yang dipakai untuk menjadi pasak daripada tiap-tiap kayu yang ditaruh di bagian bawah? Itu adalah hasil daripada uang penebusan yang dibayar oleh semua orang Israel. Tiap-tiap tahun mereka mesti bayar uang penebusan, dan uang penebusan itu dalam bentuk koin perak. Nah, koin-koin itu yang dikumpulkan oleh Musa dan dilebur menjadi perak untuk mengalas kayu penaga tadi yang sudah disalut dengan emas itu, supaya dia bisa berdiri tegak. Saudara perhatikan bahwa bicara tentang perak ini bicara tentang penebusan, dan memang betul bahwa perak yang dipakai itu adalah berasal dari koin penebusan. Orang kaya atau orang miskin tiap tahun dia mesti bayar uang penebusan di bait Allah untuk supaya penebus dosanya dia. Jadi saudara bisa membayangkan kalau tadi pohon penaga, papan kayu penaga itu hidup di padang gurun, dia tertanam atau berdiri di atas dasar tanah yang adalah gambaran dari kutuk, digantikan ketika dia masuk di bait Allah.
Yang tadi tanah itu digantikan dengan apa saudara? Perak. Bicara tentang penebusan. Tuhan menebus kita supaya kita tidak lagi berdiri di atas kutuk. Tapi perak itulah yang ditaruh di atas tanah. Sementara papan itu berdiri di atas perak. Bisa tangkap sesuatu pagi hari ini? Saudara, ini berbicara tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya engkau dan saya tidak lagi hidup berdiri di atas kutuk, tetapi engkau berdiri di atas dasar penebusan oleh Yesus Kristus. Tuhan yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kita sementara berdiri di atas dasar penebusan. Waktu kita masih ada di padang gurun, kita hidup dengan dasar kutuk semata-mata. Tetapi ketika kita dibawa masuk di dalam tabernakel, saudara dikasih penebusan untuk menjadi dasar kita berdiri dan kokoh kuat di situ. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Nah, oleh karena itu perhatikan bahwa tadi dia bilang bahwa tiap-tiap papan itu ditaruh di atas pasak, dan pasak itu memiliki dua bahagian. Untuk supaya papan itu berdiri tegak, dia memiliki dua senggang untuk supaya papan itu berdiri. Nah, dua senggang ini berbicara tentang dua hal yang dilakukan di dalam sebuah penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang pertama adalah kematiannya. Kemudian yang kedua adalah kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan ini menggambarkan dua hal penebusan yang ada. Dua hal penebusan yang mesti saudara dan saya alami. Karena itu di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa silver socket ini menggambarkan tentang dua hal penting yang Tuhan Yesus lakukan. Selain dia mati di atas kayu salib, tapi kebangkitannya pun itu sangat berarti. Coba saudara perhatikan 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi bukan cuma kematian yang menjadi gambaran penebusan, tapi kebangkitan pun penting. Sebab 1 Korintus 15 ayat 17 berkata bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan saudara. Jika Yesus tidak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa. Oleh karena itu dua silver socket yang dipakai untuk mengalasi papan itu punya dua tempat untuk menaruh papan tersebut. Dan dua tempat itu adalah gambaran daripada penebusan. Penebusan dilakukan oleh Yesus dua hal, yaitu pertama mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dari antara orang mati supaya saudara dan saya tidak hidup lagi di dalam dosa. Berapa banyak saudara percaya bahwa kebangkitan Yesus membuat kita tidak hidup lagi di dalam dosa? Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu dua hal ini penting saudara untuk kita pelajari. Betapa penebusan Tuhan Yesus itu membuat saudara dan saya bisa berdiri tegak di bait Allah. Berdiri tegak untuk bersama-sama dengan Tuhan, melihat kekuatan, melihat kuasa, melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, perhatikan di hal yang berikut yang kita mau pelajari dari papan penaga dinding kemah suci ini. Alkitab berkata bahwa kemah suci itu papannya itu disalut dengan emas. Apa sih manfaatnya? Papan itu harus disalut dengan emas. Tadi saya bilang emas menggambarkan kebenaran atau lambang dari kebenaran. Kebenaran Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kehidupan saudara dan saya dibungkus oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kita yang kayu penaga tadi itu disalut oleh kebenaran, disalut oleh Yesus Kristus Tuhan. Sehingga yang nampak itu bukan kita lagi, tetapi Kristus yang nampak di dalam saudara. Nah, Kristus nampak di dalam kita, berarti dalam segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan setelah engkau diproses, diambil, ditarik dari padang gurun, kemudian dimasukkan, dijadikan perkakas di dalam rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara, engkau tidak lagi menjadi dirimu, tetapi Tuhan Yesus yang akan menyalut engkau. Pertanyaannya, kenapa kayu itu mesti disalut dengan emas? Disalut dengan kebenaran. Yang pertama, supaya engkau dan saya terlindung.
Yang kelihatan itu bukan lagi kayu penaga, tapi emas. Yang kelihatan itu bukan saudara dan saya yang manusia daging ini, tetapi yang kelihatan itu Yesus, 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 dan Yesus. Nah, oleh karena itu pagi hari ini perhatikan kekasih Tuhan sekalian, betapa Yesus mati di atas kayu salib. Dia mau jadikan dirinya itu seperti pasak atau silver socket, yang dimana kayu itu kayu itu bisa berdiri tegak karena ada sebuah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini engkau mesti tahu bahwa kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam proses yang sampai sedemikian. Disalut dengan emas. Ini berbicara tentang kebenaran mesti menjadi poin penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau bicara tentang disalut supaya saudara terproteksi, yang kelihatan di depan sana bukan saudara lagi tapi Kristus. Itulah yang Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu perhatikan 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 berkata begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi surat pujian, Paulus bilang kepada orang Korintus, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kemudian ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus bilang kepada orang-orang Korintus bahwa kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ini saudara bisa lihat bahwa kita ini surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kita yang membaca firman Tuhan, kemudian orang lain membaca firman itu di dalam diri kita. Bisa mengerti? Jadi saya membaca firman, orang membaca firman yang ada di dalam diri saya, yaitu tabiat, tingkah laku, perbuatan, apalagi sikap kita tiap-tiap hari. Nah, oleh karena itu 2 Korintus bilang kamu surat Kristus yang dibaca. Oleh karena itu perhatikan, orang tidak melihat firman, orang di luar sana mereka tidak baca firman Tuhan saudara, tapi mereka melihat firman yang ada di dalam diri saudara dan saya, dan mereka menjadi berubah, mereka menjadi pengikut Kristus, mereka mau menjadi orang yang berubah ketika mereka membaca firman yang ada di dalam diri saudara. Setuju? Katakan amin. Nah, oleh karena itu lihat bahwa kenapa kayu penaga itu mesti disalut dengan emas, supaya waktu kita melihat bukan lagi kayu penaga, tetapi yang kelihatan di depan itu adalah emas. Sebab emas itu yang menyalut kayu penaga tersebut. Kalau kehidupan kita disalut oleh kebenaran, dibungkus dengan kebenaran, sehingga kebenaran yang kelihatan bukan aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Demikian kata Paulus, dan biar ini boleh menjadi bagian yang saudara dan saya perhatikan di dalam bagian ini. Satu bagian yang terakhir dari Keluaran pasal 26 ayat 26 hingga ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. 28. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Ayat 29, papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Selalu bicara tentang disalut dengan emas, dibungkus dengan emas, ditutupi dengan emas. Emas selalu bicara tentang kebenaran. Sehingga kalau kita mau untuk kehidupan ini lebih bermanfaat, lebih terbentuk, lebih jadi seperti kehendak Tuhan, maka izinkan kehidupan saudara dan saya seperti papan penaga yang disalut dengan emas.
Kemudian izinkan kehidupan saudara ditaruh di pasak atau di silver socket untuk memasukkan papan itu berdiri tegak. Kalau di hutan sana, di padang gurun sana, pohon penaga tidak ada artinya. Tapi setelah diambil, digergaji, dipotong, dipoles, dibentuk, dibungkus dengan emas, diperdirikan dengan tegak di bawah dasar silver socket tadi, maka kehidupan saudara menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih luar biasa daripada apapun juga. Nah, oleh karena itu perhatikan, pagi hari ini saya cuma mau bicara bahwa kenali diri saudara, dari mana saudara datang. Kita seperti kayu penaga tadi. Perhatikan bahwa kayu penaga tuh kalau ada di padang gurun sana, gak ada harganya sama sekali. Hidup dengan serba terbatas. Tapi ketika dia dibawa masuk ke dalam bait suci, Alkitab bilang dia didirikan tegak. Dia disalut dengan emas, ditaruh di bawah, didirikan di atas perak yang berbicara tentang penebusan. Sehingga kita menjadi lebih berarti lagi. Kenali diri kita pagi hari ini, siapa saudara dan saya. Sebelum kita bertobat, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran, kita orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ketika engkau sudah menjadi papan penaga, engkau menjadi pribadi yang dibutuhkan untuk kemah suci. Pastikan pagi hari ini kehidupanmu adalah orang yang berarti bagi kemah Tuhan. Dipakai di rumah Tuhan, menjadi perabot yang penting untuk Tuhan jadikan hidupmu itu lebih berarti lagi. Karena itu pagi hari ini saya menutup dengan berkata begini, bahwa jika engkau mau hidupmu lebih berarti, biarkan Tuhan mengambil kita dari padang gurun. Biarkan Tuhan memproses kita. Mungkin dia gergaji bagian-bagian yang tidak penting dibuang, dan yang paling penting dibawa untuk dipasang di kemah suci. Saya berdoa supaya pagi hari ini siapapun juga engkau, ketika tangan Tuhan seperti gergaji yang memotong kayu penaga itu, mungkin sakit rasanya, proses itu memang tidak enak, tetapi ujungnya engkau dipasang di bait Allah. Saya percaya siapapun juga saudara, engkau dipilih Tuhan untuk menjadi berarti bagi pekerjaannya. Oleh karena itu persiapkan diri saudara untuk Tuhan bentuk dan jadikan. Pagi hari ini juga kita menandai ibadah kita dengan perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara untuk mengikuti perjamuan kudus. Pagi hari ini saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Korban Yesus Kristus Tuhan, tadi kita bicara tentang silver socket, alas bawah daripada papan, di mana di situ papan didirikan, itu bicara tentang penebusan. Kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dia bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa dia menang atas maut. Oleh karena itu pagi ini engkau dan saya adalah orang yang paling berbahagia, karena kita punya Yesus yang telah menebus kita. Siapkan hati saudara untuk makan perjamuan bersama-sama di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari buka tanganmu dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, sekiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan menjadikan kami mengerti, sadar siapa diri kami, hingga kami mau dibentuk oleh Tuhan seperti kayu penaga yang dibawa, ditarik dari padang gurun, masuk di dalam bait Tuhan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Aku percaya setiap daripada umatmu adalah orang-orang yang dibentuk Tuhan untuk menjadi bermanfaat bagi pekerjaan pelayananmu, bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu mari kami mau beri hidup kami untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan proses, untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan jadikan, supaya kami menjadi lebih bermanfaat dan lebih berarti. Aku berdoa pagi hari ini, biar apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup ini, yang Tuhan ajari, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kasih tahu sama kami, itu boleh menjadi bagian yang penting dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaatmu pagi hari ini dengan
anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong orang-orang percayamu mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.